Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnasari dengan stambuk M1B1211104 kelas C Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat untuk memenuhi UTS Wawasan Kemaritiman yang berjudul Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dalam kaitannya dengan isu Laut Natuna. Adapun rumusan masalah dari PPT yang saya buat yaitu yang pertama, bagaimana kronologi dan substansi sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Natuna. Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Natuna. Adapun tujuannya yang pertama yaitu mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kronologi dan substansi dari persoalan sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Natuna. Yang kedua, mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Natuna. Baik, langsung saja di materi yang pertama, yaitu kronologi dan substansi dari sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Natuna. Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok secara sepihak pada tahun 1947. Pada masa itu, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik Republik Rakyat Tiongkok seutuhnya. Terlebih lagi mengetahui fakta sejarah yang berasal dari dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champu menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah Kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan. Dalam upaya mengurangi ketegangan antar negara di kawasan sengketa, maka telah disepakati kebijakan sebagai dasar hukum yang wajib dijalankan. Dasar hukum tersebut dituangkan ke dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS, yang di dalamnya menekankan pada kedaulatan teritorial Laut Cina Selatan sejauh 12 mil dari tepi pantai dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang sejauh 200 mil. Setelah rangkaian insiden yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, pada akhirnya diadakanlah perundingan pada bulan Juni 2016, di mana Departemen Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang untuk pertama kalinya mengikutsertakan kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia ke dalam wilayah teritorial 9 garis putusnya. Karena meningkatnya intensi sengketa antara Republik Rakyat Tiongkok dan ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan, maka pada tahun 2017 gagasan mengenai Kode Etik Kemaritiman atau Code of Conduct in the South China Sea atau COC akhirnya disahkan. Selain pengesahan COC, sidang ASEAN pada tahun ini juga membahas mengenai Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC. Adapun materi yang kedua yang berjudul kebijakan pemerintah Indonesia
Adapun materi yang kedua yaitu kebijakan pemerintah Indonesia dalam sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Natuna. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap non-claimant state yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun. Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok dalam sengketa Laut Cina Selatan. Namun, di sisi lain, Indonesia juga tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral zona ekonomi eksklusif Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas zona ekonomi eksklusif, yakni yang pertama, Indonesia Republik perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas zona ekonomi eksklusif, yakni yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Yang kedua, perundingan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, perundingan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan. Dan yang keempat, batas landas kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna. Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah darat dan udara dimiliki oleh semua negara karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan seperti wilayah laut hanya dimiliki oleh negara-negara pantai, yakni negara yang dihadapinya terdapat kawasan laut. Konsistensi sikap politik dari pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan statement bahwa Indonesia tidak setuju dengan klaim Republik Rakyat Tiongkok terkait Laut Cina Selatan melalui media internasional, serta menanggapi insiden sebagai prosedur dalam hukum internasional, serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan 9 Dash Line oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi Republik Rakyat Indonesia dalam melakukan intervensi di Laut Cina Selatan dan berfokus kepada forum ASEAN dalam mengaspirasikan kepentingan teritorialnya. Adapun kesimpulan dari PPT yang saya buat yaitu upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan sudah banyak dilakukan, mulai dari perundingan bilateral sebagaimana dilakukan Indonesia dengan Vietnam, intervensi dari ASEAN dalam upaya menurunkan tensi konflik hingga melalui mahkamah arbitrase internasional sebagaimana dilakukan oleh Filipina. Republik Rakyat Tiongkok sama sekali tidak memiliki hak untuk menempatkan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan karena klaimnya dinyatakan melanggar UNCLOS 1982. Sedangkan untuk setiap negara yang bersengketa pun harus mampu mengontrol berbagai aktivitas negaranya yang berpotensi meningkatkan konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.